Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini perkenalkan saya Putri Ekasari akan memberikan materi MPLS PDB hari kedua SMP Negeri 1 Gedangan. Pertama-tama saya ucapkan kepada seluruh peserta didik selamat karena kalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Gedangan. Untuk materi MPLS yang akan saya sampaikan yaitu ada dua. Yang pertama adalah belajar efektif. Yang kedua adalah pendidikan karakter. Oke, silahkan persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat semua yang akan saya sampaikan. Sudah siap anak-anak? Oke, yang pertama yaitu belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil, di mana proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan kualitas yang lebih baik, dan mampu merubah perilaku dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Oke. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja diperlukan proses belajar yang baik dan benar. Lalu bagaimana? Nah, di sini saya akan memberikan tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama yaitu belajar kelompok, di mana ketika kalian belajar kelompok berarti kalian membahas kembali pelajaran yang sudah disampaikan bersama teman-teman, dan jangan lupa didampingi oleh orang dewasa. Yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Jadi bagian-bagian penting apa saja yang bisa kalian catat di buku kecil sehingga kalian bisa gampang untuk mencari pelajaran tersebut. Oke, yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Jadi ketika kalian merencanakan belajar yang baik, maka rencana pencapaian nilai itu akan mengetahui apakah kita sudah maksimal atau belum. Oke. Tips yang selanjutnya yaitu disiplin dalam belajar. Jadi kalian ketika belajar harus disiplin dan tepat waktu. Jadi tidak boleh sambil bermain-main ya. Oke. Untuk yang selanjutnya menjadi aktif bertanya dan ditanya. Kenapa? Karena ketika kita aktif untuk bertanya, kemudian kita ditanya oleh teman kita, secara tidak langsung kita akan sering menghafal atau mengulang-ulang pelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah belajar dengan serius dan tekun. Nah, ini juga perlu. Hindari belajar berlebihan. Oke, untuk tips yang selanjutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Jadi hindari mencontek ya, karena itu akan merugikan kalian sendiri. Oke, yang selanjutnya mendengarkan penjelasan guru dengan baik, mengerjakan PR. Jadi ketika kalian mengerjakan PR, diusahakan harus tepat waktu sehingga tidak menumpuk-numpuk pekerjaan, dan salah satunya adalah melatih untuk kalian bertanggung jawab. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Oke. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Kenapa ini menjadi tips? Karena ketika kalian sudah seharian belajar, kalian akan merasa capek sehingga tubuh kita membutuhkan masukan energi tambahan, yaitu berupa istirahat atau makanan sehat. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Jadi ketika kalian tidak menyukai salah satu pelajaran, kalian harus berlatih. Supaya apa? Supaya yang tidak suka itu bisa kita latih setiap hari untuk menjadi suka pembelajaran tersebut. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Kenapa? Karena dengan ekstrakurikuler tersebut kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah.
Oke, di sini banyak sekali tips-tipsnya, yaitu salah satunya lagi adalah cari seorang pembimbing yang baik. Jangan suka mencontek teman, karena sikap tidak jujur itu akan merugikan kita sendiri. Niat dengan sungguh-sungguh, karena ketika kita sudah punya niatan belajar dengan sungguh-sungguh, maka pikiran kita tidak akan melayang kemana-mana, karena kita akan fokus untuk belajar. Lokasi dan situasi yang kondusif itu juga berpengaruh ya. Oke, cari seseorang pembimbing yang baik. Oke, untuk selanjutnya yaitu metode imitasi. Di mana metode imitasi itu artinya adalah meniru. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafalkan kata bahasa dari orang tuanya. Nah, jadi metode ini juga efektif ketika kita belajar baik dan benar. Trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kondisione. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulun dari indrawi yang merangsangnya. Oke, untuk tips-tips yang lainnya, silakan dibaca sendiri. Ada metode berpikir, mulailah dari yang kecil. Sering-seringlah praktis. Jadi ketika kalian sering-sering untuk berlatih, maka di situ kalian akan semakin mahir dengan pelajaran tersebut. Fokus. Nah, kemudian mohon bimbingannya. Jangan lupa mohon bimbingannya. Selain kita berusaha, kita juga mohon bimbingan kepada Tuhan kita. Yang terakhir yaitu menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Itu adalah tips belajar yang baik dan benar. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter biasa disebut dengan penguatan pendidikan moral. Yaitu pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, di mana plusnya yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Karena menurut Thomas Likonen, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan berjalan efektif. Nah, terdapat 9 karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Oke, jadi ada karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Semua karakter ini, 9 karakter ini, 9 karakter ini termuat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai dengan tema MPLS PDB kali ini yaitu pelajar Pancasila. Jadi dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6. Jadi 9 pilar itu tadi bisa dimasukkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, berpikir kritis dan kreatif. Apa saja tentang profil pelajar Pancasila? Yuk kita cari satu-satu. Jadi profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah 5. Yang pertama, berakhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang kelima, akhlak bernegara.
Untuk profil yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur. Jadi di Indonesia itu sangat banyak sekali budaya yang perlu kita ketahui. Dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan luhur bangsa. Untuk elemen kunci berkebinekaan global yang pertama yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Untuk profil yang ketiga adalah gotong royong. Nah, ini sudah sering kita lakukan. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Untuk elemen kuncinya apa saja? Jadi ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Itu saling berpengaruh. Oke, untuk profil yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Untuk elemen kunci mandiri, yaitu yang pertama kesadaran akan diri dan situasi yang kita hadapi. Yang kedua, regulasi diri. Oke, untuk profil yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Untuk elemen kunci bernalar kritis ada 4, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang keempat, baru mengambil keputusan. Oke, untuk profil yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Untuk elemen kuncinya, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil pula. Itu adalah 6 profil pelajar Pancasila. Maka, dari sini dengan menerapkan pendidikan karakter tersebut, diharapkan nantinya dapat melahirkan generasi bangsa yang selain cerdas dan berkualitas, juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Oke. Untuk terakhirnya ada tugas yaitu silahkan seluruh peserta didik, silahkan kalian mengaplikasikan dari 6 profil pelajar Pancasila tadi apa yang bisa kalian lakukan. Misal, yang pertama tadi bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti contoh atau tindakan yang bisa kalian lakukan itu apa? Nah, silakan dikerjakan dan selamat mencoba. Oke, sekian untuk materi MPLS PDB hari kedua. Saya ucapkan terima kasih. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.